Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di tempat yang mulia, yang penuh keberkahan, di mana membaca tadi Ratib Al-Atas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Sahibul Ratib Gud bil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sehingga mudah-mudahan daripada keberkahan Ratib, ya, jadi gampang yang susah digampangkan Allah, ya, segala yang berat diringankan Allah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini kita belajar untuk mendekat kepada agama Allah, untuk mendekat kepada Rasul Allah, untuk memahami kitab Allah dan segala sesuatunya, dan sudah barang tentu terutama supaya kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir Khurmati Kiai Mukhlasin, mata Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah tambahkan istiqamah, Allah tetapkan iman Islam ihsan. Dan kepada antum-antumah, ya, lelaki perempuan, mudah-mudahan saleh salehah, mudah-mudahan digabul hajah, diberi apa hajat, disatafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau diberi orang sesuatu itu kenapa harus diterima? Ya, kita dikasih orang sesuatu, dikasih duit, ya, dikasih duit kita harus nerima. Soalnya kenapa? Nanti sombong, ya. Nanti sombong, merasa cukup, misal. Terus kenapa lagi? Kenapa kalau diberi orang sesuatu harus menerima? Karena pun Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul, kita harus menerima. Allah katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Jadi sesuatu yang ada di diri kita ini Allah yang jadikan, Allah yang wujudkan, Allah yang memberi. Berarti kalau nggak menerima kan bahaya, ya. Pemberian Allah. Tapi kenapa pemberian manusia kadang kita nggak nerima? Biasanya takut karena duit haram, ya, karena bukan dari rezeki yang halal. Oh, berarti dalam hidup, kenapa kita ini berteman dengan kitab, dengan buku, ya, kalau belajar itu nggak jauh dari kitab. Kenapa? Supaya memahami kitab, menerima bahwa apa yang ada dalam tulisan itu kita hafal, lah itu menerima akal pikiran kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam Ratib Al-Atas tadi kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim.
Nabi bilang, Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku, maka orang itu mendapatkan kecintaanku. Dicinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat ridha maksudnya. Sunnah ini apa? Menghidupkan sunnah ini apa? Menghidupkan sunnah itu diantaranya ketika kita di mana majlis, di mana kita sedang ta'lim, sedang belajar, sami'na wa ata'na, mendengar itu yang diucapkan guru, karena itu ucapan sama seperti ucapan sebelumnya sampai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sunnah di situ hadis Rasul, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahabbani, Rasulullah terus mengatakan, kita ngerti ajaran Rasulullah SAW, kita mengikuti, ya, mengikuti bagaimana cara buka pintu, bagaimana cara masuk ke kamar mandi, ya. Kalau masuk kamar mandi buka pintunya lain, nggak sama kayak masuk kamar, ya. Begitu, karena itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarin akhlakul karimah, diajarin sesuatu yang bisa diterima hati kita. Jadi hati kita ini nerima apa yang diajarkan guru kita sampai di zaman sebelumnya lagi, sampai di zaman Nabi Muhammad SAW itu hidup. Allah katakan di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi zaman, ya, waktu sekarang ini ba'da asar duduk di sini, semua Allah yang tentukan. Dimanapun tempat, dimanapun waktu, dimanapun saat, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, qablal asar, qablal maghrib, sampai terus besok lagi, kemarin, semua itu yang dikatakan di situ ada kehidupan. Di dalam kehidupan itu kemarin, hari ini, besok, lusa, itu di situ Allah berikan rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misal? Salawat ke Rasulullah di dalam ratib al-atas yang tadi dibaca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya Allah, berikanlah salawat kita kepada Kanjeng Nabi. Sampaikan kepada Rasulullah. Nabi di mana? Nabi di Madinah. Di makamnya di Madinah Al-Munawwarah, di Gubatul Khudrah, di gubah hijau. Gubah itu gubah, khudrah itu khudur, warna hijau. Bahasa Arab hijau, akhdar, ya. Itu Gubatul Khudrah, itu gubah hijau. Itu makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus begitu itu Allah berikan terus share itu kekuatan yang Allah letakkan. Pertama-tama di mana? Di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah utus seorang manusia seperti kita manusia, ya. Allah jadikan, Allah utus Rasulullah SAW, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga terus kita ini begitu ngerti kekuatan. Sekarang kita bisa duduk, semangat belajar, sholat rajin, gampang, nggak susahan ke air, ambil wudhu. Itu karena apa? Karena yang Allah berikan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita belajar tata cara wudhu. Itu zahirnya, itu kelihatannya dari keberkahan dari sholawat tadi pun yang dibaca dalam ratib, dalam waktu sholawat, ketika tahiyat, ya, ketika sholat 5 waktu. Nah, itu di sana banyak keterangan-keterangan. Lah keterangan ini nur, cahaya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus menerima ikhlas. Jadilah seorang itu mukhlisin,
mukhlis, orang yang ikhlas. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Siapa yang nyuruh? Suara azan. Ya, azan menandakan waktu salat, bukan langsung nyuruh. Ya. Siapa yang nyuruh lagi? Yang nyuruh ya mukhlas, ya, disuruh azan waktu-waktunya azan. Terus salat, siapa yang nyuruh? Apa yang nyuruh? Yai, bukan ya. Yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimamin salat. Bayangkan, ketika wudu, ketika Rasul SAW ini ngambil air wudu, lah berkahnya luar biasa. Lah share itu dapat terus duduk tegak segala macam ini itu keberkahan tetesan air wudu, bukan sekedar itu. Dikatakan ulama nanti di akhirat orang yang rajin sholat subuhnya dikerjakan, zuhur, asar 5 waktu, terus laki-laki Jumat ini berjamaah, nanti bakal di akhirat di belakangnya wali-walinya Allah, amin, terlihat cahaya-cahaya di wajah karena air wudhu. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi dari apa itu yang dikatakan Allah, karena hati yang mukhlis, yang ikhlas. Ikhlas itu ia melakukan sesuatu karena Allah dan bertujuan kepada Allah. Karena Allah salat, karena Allah belajar, ya, karena segala sesuatu selama nafas masih berhembus, belum berhenti, belum dekat-dekat ajal ataupun belum mati, semua itu diserahkan dia nih. Orang yang mukhlis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini yang disusun. Ratib itu dari kata tertib, yang disusun. Jadi ada awal, ada akhir, ada susunan. Itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas buat itu susunan ini, ratib ini selama 40 tahun. Dan Habib Umar itu tidak punya karangan kitab, nggak ngarang kitab. Ada ulama-ulama punya kitab Safinatun Najah, Imam Son Haji punya Jurumiyah, Imam Abdul Malik punya Alfiyah, segala macam. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini nggak punya karangan apapun, tapi dia buat ratib selama 40 tahun. Karena apa? Lah itu yang disebut karomah. Karomah. Berarti apa? Gampang karomah? Susah. Sir? Iya. Dari Rasulullah? Iya. Ada sholawatnya di dalam ratib. Di mana tempat? Selalu ada di dinding, ya. Di dinding masjid-masjid. Lafaz Allah Muhammad selalu ada. Lafaz Allah Muhammad di dunia, ya. Di dunia ini di atas itu ada langit, di bawah ini selalu ada bumi. Kalau nggak ada bumi ya seram, ya. Itu bukan ciri-ciri dunia, ciri-ciri ardi, bumi. Jadi kalau di langit itu pasti itu ada langit, di sini selalu ada tanah tempat kita ini berdiri, ya. Nah, begitu nanti terus mati, meninggal, mati ini orang umur 20 tahun, tambah umur lagi 30 tahun, tambah umur lagi terus sampai umur tua meninggal, dikubur, masuk ke tanah. Dimasukkan ke dalam tanah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus orang itu mati bawa keikhlasan. Keikhlasan. Sampai yang namanya menerima itu
zahir, batin. Sesuatu yang dipegang bakal dibawa di dunia ini, termasuk belajar, ngasah diri, ngasah pikiran, menjadikan punya bekal sampai nanti itu dibawa ke kubur. Apa yang dia bawa? Ikhlas, menerima. Terus seorang itu beramal, amal soleh. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena orang-orang yang cahaya dibawa selama hidupnya, sir yang Allah berikan dari bacaan ratib al-aqsnya, kekuatan yang Allah berikan dari apa? Dijauhkannya dia yang baca itu dari gangguan iblis, ya, gangguan syaitan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung, ya, dari godaan ini. Yang mana Nabi SAW setiap mau tidur Rasulullah, kalau Nabi susah tidur, Nabi menghadap ke kiri, Nabi baca itu 3 kali, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi dijaga. Dan dari setan ini ngeganggu, setan ini menyesatkan, membuat kita meninggalkan sholat, meninggalkan kita lupa ibadah, dibisikin sama setan, diganggu sama setan, akhirnya ngelamun. Begitu ngelamun, pikiran nggak jelas, ya akhirnya yang dihasilkan perbuatannya nggak jelas. Nauzubillah min dzalik. Terus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berarti Allah katakan innal insana lafi khusrin. Ada manusia itu ada kuping, ada mata, ada telinga, ada hidung, ya, buat hidup, bernafas. Terus ada rambutnya. Yang perempuan nggak kelihatan, ya, yang laki-laki itu ada rambutnya, ya. Terus apa? Ada bentuknya, ya. Ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang nggak terlalu tinggi, ada yang nggak tinggi, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, segala macam, ya. Tapi rugi, percuma, badannya besar tapi rugi. Ada itu Allah katakan dia mendapatkan kerugian. Dan Allah bersungguh-sungguh innal insana lafi khusrin. Terus yang sebagian Allah katakan ilal ladzina amanu. Andai kata orang-orang yang dia ini iman kepada Allah dan ikhlas menerima apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa amilu shalihat, dan terus ia iman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Apa amal soleh? Salat, ya, salat, baca ratib, baca qiraah Al-Quran. Bahkan qiraah Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini itu afdhalul aurat, sebaik-baiknya bacaan yang diulang-ulang, wirid. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu itu terus seorang yang Allah jadikan karena iman, karena keikhlasan di hatinya, menerima, memuliakan orang, terutama menghormati orang tua dan guru, takriman, memuliakan. Di sana Allah berikan sir, kekuatan.
Dan Allah berikan terus kekuatan itu. Allah jadikan apa? Seorang yang soleh, yang rajin mengerjakan sholat. Allah berikan di hatinya ghirah, nafsu. Terus himmah, punya kekuatan untuk aku sholat. Berdiri di badan, terus berdiri takbiratul ihram sholat. Terus salam, terus musafahat, salam-salaman. Setelah salam sholat ya mendapatkan fadilatus sunnah. Karena Nabi SAW itu di zaman Rasulullah hidup musafahat, berjabat tangan ya, yang kepada mahram ya, yang lelaki sama lelaki ya, yang bukan mahram itu haram ya, tidak boleh. Terus tertunggu orang yang ahli ibadah, yang ikhlas ini gampang, di waktu mati nggak susah. Jadi orang, ciri-ciri orang bakhil, orang yang kikir, yang pelit ya, apa ciri-cirinya? Dia nggak ikhlas. Makanya sifat ini segandeng sama sifat kibir, sombong, sesetel. Kalau sombong nggak bisa masuk surga, kalau bakhil susah masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Terus rahmat Allah Nabi Muhammad SAW yang apa? Yang jadikan penyakit-penyakit itu hilang. Nabi SAW, bahkan kita umat Rasulullah, seperti apapun kita ya, nggak benernya kita, Rasulullah tetap anggap sebagai umat. Saking rahmatnya Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umat, kepada kita. Nabi yang membawa keimanan, yang menjadikan kita ikhlas menerima ini Rasulullah. Yang jadikan kita ngerti sholat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadikan kita ngerti tadarus qiraah Quran ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terus Nabi katakan, faqad ahabbani wa man ahabbani, dan siapa yang mendapatkan kecintaan Rasulullah. Jadi karena kita ibadah, karena kita taat sama guru, karena kita rajin ya, bangun sebelum subuh segala macam, ada kegiatan apa paling cepat, yang paling cepat yang dikatakan itu dia mendapatkan kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad Amin. Orang yang paling usahanya keras, dia orang ini punya ghirah yang luar biasa kepada Allah. Dia punya himmah, punya kekuatan untuk ibadah. Karena ma'i fil jannah, Rasulullah mengatakan, akan dia orang itu berkumpul denganku di surga. Surga itu ada 7. Surga Kanjeng Nabi Muhammad Firdausil A'la, surga paling tinggi. Karena apa? Keikhlasan hati kita, diri kita, jiwa ruh kita dalam iktikad, dalam kemauan kuat, dengan ghirah, dengan segala kekuatan himmah untuk mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang laki-laki Jumat berjamaah lillah, karena Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau dilihat Allah, semua makhluk akan melihat orang itu. Tapi orang yang dimurkai Allah, dia nggak akan pernah melihat semua makhluk melihat orang itu. Na'udzubillah.
akan dikunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Na'udzubillah. Ketika masuk ke alam barzah belum. Ketika terus yaumul ba'ats belum. Ketika sampai di Shiratal Mustaqim ada yang belum. Na'udzubillah. Kenapa? Selama di dunia acuh, ya, acuh dalam urusan-urusan belajar, acuh dalam urusan-urusan yang manfaat, batla'ul haq, melawan apa? Suatu kebenaran, kebaikan yang menyelamatkan al-haq. Sesuatu yang benar ini ajaran Rasulullah, Al-Quran Al-Karim, kitab-kitab alim itu yang apa? Memberikan keselamatan. Dia tidak mau acuh. Watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Dia ngikutin bukan orang-orang yang apa? Yang ngajak kepada kebaikan, yang melakukan perbuatan-perbuatan manfaat, malah buang-buang waktu, ya. Itu yang dikatakan nanti mendapatkan kerugian yang selama hidup rugi selama hidup, atau mungkin ketika mati nggak punya bekal apa-apa, nggak bisa apa-apa akhirnya, atau mungkin ketika di Shiratal Mustaqim, ya, kerugian yang didapatkan. Tapi dia punya sahabat yang saleh, abid, rajin ibadah. Kalau abdun saleh, ketika dicabut nyawanya sama malaikat Israel, itu dia mempunyai keikhlasan hati. Itu nafsu duniawinya ini sudah dimatikan Allah. Jadi begitu masuk ke alamul ukhrawiyah, alam akhirat, ke alam barzah, dia sudah mempunyai persiapan. Amin. Menjadi orang yang mempunyai persiapan karena bekal ilmu yang bermanfaat. Yuntafa'u bihi, bermanfaat untuknya, sampai dibawa ke alam kubur, atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang tua kita, kakek, ibu, segala macam, ya, yang sudah meninggalkan kita, itu sampai doanya ke sana. Dan terus kita nanti mati, nyusul ke situ. Begitu sampai terus ke Shiratal Mustaqim, sampai ke akhirat, sampai ke Firdausil A'la, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ada cahaya yang menyelamatkan. Apa cahaya itu? Syafaat Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Rasulullah, sir Ar-Rasul, rahasia yang Allah letakkan dalam setiap tetes air wudhu yang kita kerjakan ketika sembahyang, ketika sholat, sehingga menjadi syafaat di yaumil kiamah nanti, sampai dari mulai alam barzah sampai nanti ke Shiratal Mustaqim, sampai dakhalal jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Siapa ini ya Muhammad? Allah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mengharapkan, adkhilnal jannah, masukkan aku ke dalam surga. Rasulullah terus sebutkan ummati, fadkhulul jannah. Terus Allah masukkan surga. Amin. Karena soleh, karena perempuan solehah, abidah. Ini orang, perempuan itu bersolat khusyuk. Perempuan bersolat khusyuk. Kenapa? Kalau perempuan sholat dia khusyuk, karena setan di sebelah dia nih. Iblis itu di hati perempuan. Jadi kalau perempuan sholat gak khusyuk, resiko lebih gampang sambet. Kalau laki-laki jauh berapa mil itu nggak bisa nembus ya. Tapi kalau perempuan hati-hati. Makanya banyak sholawat, dibanyakan sholawat ke Rasulullah SAW, karena itu senjata. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata kita supaya nggak pun diganggu dari gangguan iblis, laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.